Jamaah Majelis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ikhlas di dalam mempelajarinya, sehingga dengan keikhlasan hati kita di dalam thalabul ilm menjadikan ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang diberkahi pula. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menindaklanjuti materi kita dari kitab Tazkiratus Sami. Kitab Tazkiratus Sami. Yang sore ini kita masuk pembahasan halaman ke-20. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keikhlasan di dalam thalabul ilm. Keikhlasan di dalam thalabul ilm. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW mengatakan, man thalabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, liyumari bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang bodoh. Ya, barang siapa mencari ilmu yang tujuannya itu untuk debat orang-orang awam, au yukasiru bihil ulama, atau untuk menyaingi ulama. Jadi tujuannya mencari ilmu untuk apa? Menyaingi ulama. Maksudnya menyaingi ulama itu gimana? Yang dimaksud menyaingi ulama, dia ingin menunjukkan di hadapan orang alim itu bahwa dia itu juga hafal dalil-dalil. Dia tunjukkan di hadapan orang alim bahwa dirinya juga hafal dalil-dalil. Dia juga baca kitab-kitab. Kalau dia mencari ilmu seperti itu, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau agar memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Maksudnya agar orang-orang itu mencari ilmu itu hanya kepada dirinya saja. Nah, ya,
Jadi orang itu digiring supaya orang-orang itu mengejar ilmunya, mengambil pemahamannya saja. Diarahkan ilmu kepada dirinya, dituntun orang-orang ditunjukkan kepada dirinya. Jadi tadi ada berapa niat tadi? Berapa niat? 3. Yang pertama ada orang mencari ilmu niatnya untuk debat. Biar bisa ngalahkan orang lain. Yang kedua untuk menunjukkan keilmuannya di hadapan orang alim. Atau yang ketiga, mengemalingkan wajah-wajah manusia supaya mengarah kepada dirinya. Masya Allah. Maka orang-orang yang seperti ini kata Nabi, walaupun dia mencari ilmu syar'i, walaupun yang dipelajari itu Al-Quran, walaupun yang dipelajari itu hadis-hadis Nabi yang sahih, apa kata beliau SAW? Adkhalahullahun nar. Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ini. Maka tidak cukup amal itu ngelihat bentuk amalnya itu mulia. Mencari ilmu itu amal yang sangat mulia. Tapi kalau niatnya rendah, niatnya buruk, niatnya jelek, walaupun amal itu mulia, maka hasilnya sesuai dengan niat. Bun, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, li ghairillah, karena selain Allah. Mencari ilmu karena selain Allah. Au arada bi ghairi wajhillah, atau menginginkan selain wajah Allah, atau menginginkan selain wajah Allah. Ya, jadi kalau orang mempelajari ilmu untuk selain Allah atau untuk selain wajah Allah, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Falyatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan dirinya, menempatkan dirinya maq'adahu minan nar, tempat duduknya di dalam neraka. Barang siapa mempelajari ilmu bukan untuk Allah atau untuk selain wajah Allah, maka silahkan dia mempersiapkan diri menempati tempat duduk di dalam neraka. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dalam hadis ini kita mendapat beberapa pelajaran penting untuk kita ambil manfaatnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah niat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam ini. Niat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam amal ini. Di antara keagungan niat, ini pasti pelajaran pertama ya. Di antara keagungan kedudukan niat bahwa niat merupakan salah satu syarat yang menjadikan amal itu mulia atau tidak. Amal merupakan salah satu syarat amal itu menjadi mulia atau tidak. Berkata Imam Ibnul Mubarak, sebagaimana dinukil di dalam kitab Jami'ul Ulum oleh Imam Ibnu Rajab. Beliau berkata, ini perkataan Imam Ibnul Mubarak. Beliau berkata, rubba amalin sohirin, bisa jadi amal itu kecil, bisa jadi amal itu sepele. Ta'zimuhu an-niyah, menjadi sesuatu yang sangat mulia, menjadi suatu amal yang agung disebabkan niat yang baik. Saya ulangi, bisa jadi amal itu sepele, bisa jadi amal itu sederhana, kecil amal itu, namun bisa berubah menjadi agung, bisa berubah menjadi amal yang besar disebabkan bagusnya niat. Nah, ini pelajaran yang lalu beliau mengatakan warubba amalin kabirin. Kata Imam Ibnu Rajab berikutnya, bisa jadi amal itu besar, bisa jadi amal itu mulia, bisa jadi amal itu agung. Tusghiruhu, menjadi amal yang hina, menjadi amal yang kecil, menjadi amal yang diremehkan oleh Allah disebabkan buruknya niat. Di amal-amal yang kita lakukan itu seperti ngaji nih, talabul ilm itu termasuk amal apa? Kecil apa besar? Talabul ilmu nih besar. Ya, talabul ilmu itu merupakan afdolul amal.
Saya ulangi. Thalabul ilm merupakan min afdolil a'mal, termasuk bagian amal-amal yang paling utama. Termasuk afdolul ibadat, seutama-utama ibadah. Thalabul ilmi seutama-utama ibadah, seutama-utama amal. Kenapa? Thalabul ilm memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena ilmu merupakan al-asas minal asas. Li'annal ilma al-asas minal asas. Karena ilmu merupakan pondasi yang paling dasar dalam agama ini. Pondasi yang paling dasar. Pondasinya, pondasi itu nulisnya gimana? Pondasinya, pondasi itu yang apa? Itu ilmu. Ya, makanya disebut al-asasu minal asas. Pondasi yang paling dasar sekali. Itu ilmu agama ini, nggak ada yang lain. Ya, kenapa kok dikatakan demikian? Karena agama ini dikatakan oleh para ulama la yakumuddin illa bih. Ilmu agama ini tidak bisa ditunaikan. Agama tidak bisa diamalkan. Ya, agama tidak bisa diamalkan illa bih, kecuali dengan ilmu ini. Rukun Islam, bisa nggak kita menunaikan rukun Islam dengan baik tanpa ilmu? Sakit ngoten. Rukun Islam yang 5 bisa nggak kita tunaikan dengan baik tanpa ilmu? Rukun iman 6 macam. Bagaimana iman kepada Allah? Bagaimana iman dengan para malaikat tanpa ilmu? Tidak bisa kita tunaikan. Ya, rukun iman tidak mungkin kita bisa tunaikan, cabang-cabang iman tidak mungkin kita ketahui tanpa ilmu. Coba nih, cabang iman itu ada berapa macam, Ibu? Ibu ada, Ibu? Ada berapa cabang-cabang iman itu? Berapa? Wallahu a'lam. Yaitu pelajaran tahun yang lalu, kan sekarang masuk tahun baru. Cabang-cabang iman itu meliputi antara 60 sampai 70. Ada yang 77 seperti Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya 77 cabang iman yang kita kaji tadi malam. 77 cabang iman. 77 itu meliputi apa saja? Banyak. Coba kalau ibu bayangkan di suatu rumah makan menyiapkan menu 77. Masya Allah. 77 menu. Tak situ mangan sampean. Keliling delok jajan-jajan itu dibutuh-butuhin. Ini kaum muslimin disiapkan 77 menu amal. 77 menu ibadah. Kaya ilmu, kaya amal, kaya ibadah. Itu kalau ngerti.
Masya Allah ini Bapak sekalian. Coba kita nggak bisa sebutkan apa saja 77 itu. Meliputi amalan lisan, meliputi amalan perbuatan, meliputi amalan hati. Dikumpulkan dari 3 cabang inti ini menjadi 77 cabang itu. Meliputi banyak hal itu. Iku nek ngerti. Jadi kita ini kaya amal. Yang sudah ada itu kewalahan kita mengamalkan itu. Bayangkan tiap hari kita punya amalan 77. Lahir batin itu. Bon, ini pelajaran yang pertama dari hadis ini. Jadi niat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam amal, di dalam ibadah ini disebabkan niat menjadi salah satu syarat amal itu menjadi utama atau menjadi amal yang direndahkan. Itu tergantung daripada niatnya. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, wajib meluruskan niat. Wajibnya meluruskan niat. Ya. Meluruskan niat itu hukumnya wajib. Meluruskan niat hukumnya wajib. Kenapa demikian? Sebab amal itu nggak akan diterima oleh Allah tanpa niat yang baik. Apapun bentuk amal tersebut. Ketika tidak niat yang baik, ketika tidak diniati dengan niat yang lurus, amal apapun itu akan menjadi mardud, menjadi amal yang tertolak, menjadi amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam beragama ini. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 37. Sudah ketemu? Surat berapa tadi? 22 ayat La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Iya. Ada terjemah? Tapi hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai pada Allah. Tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kami. Ialah yang menunjukkan untukmu agar kamu menunjukkan Allah untuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah ini. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang jahiliyah Quraisy
ketika melakukan ibadah kurban. Jadi orang-orang jahiliyah itu juga melakukan penyembelihan kurban. Juga melakukan penyembelihan ibadah kurban. Namun, nah ini, setelah mereka menyembelih binatang kurban itu darah-darahnya itu dibalurkan di tembok-tembok rumah mereka. Nah, ngoten. Kan jenenge dasar jahiliyah. Makanya ibadah wong jahiliyah niku aneh-aneh. Baik itu jahiliyah di zaman dahulu maupun jahiliyah di zaman sekarang. Makanya penyembelihan itu ada berapa hukum? Ada berapa macam penyembelihan? Pertama, penyembelihan yang masyru'iyah, yang disyariatkan. Ya. Kemudian yang kedua, al-mubahah, yang dibolehkan. Enggak disyariatkan tetapi dibolehkan. Yang ketiga, penyembelihan yang muharramah, penyembelihan yang diharamkan. Nah, itu macam-macam penyembelihan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Qaulul Mufid fi Kitabit Tauhid. Di dalam kitab Qaulul Mufid fi Kitabit Tauhid. Nah, penyembelihan yang disyariatkan itu apa saja? Satu, ibadah kurban. Itu disyariatkan. Yang kedua, akikoh. Menyembelih untuk akikoh. Itu disyariatkan. Ya. Yang ketiga, untuk walimah. Nek duit-duit. Ya. Dianjurkan apa? Disyariatkan untuk menyembelih. Untuk menyembelih. Itu bentuk-bentuk penyembelihan yang disyariatkan. Nah itu. Kemudian ada yang memasukkan untuk menghormati tamu. Sembelih no. Ya, marmut. Tahu marmut asalnya. Sing kayak kelinci nih gitu. Jadi ada yang menganjurkan daripada ulama, sebagian dianjurkan kalau ada tamu itu salah satu bentuk pemuliaan tamu itu disembelihkan. Sembelihkan ayam. Nah itu dimuliakan, tamu itu dimuliakan Pak. Kalau ada tamu itu dimuliakan. Saya itu ada teman orang Arab di Malang itu, Ustadz Faisal namanya. Kalau saya bertamu di rumah beliau, terus saya makan di jalan, begitu belum sampai sana sudah makan satu misal di warung gitu, itu sampai sana marah-marah, marah sama marah-marahnya. Ustadz bertamu ke rumah saya, terus makan di warung, Lah terus saya jadi tuan rumah itu disuruh ngapain? Dijak ngomong tok, pahalaku hilang. Ngono, Pak. Persis kula mbek sampean. Ya. Nek kula mbek sampean ono tamu jange nang omahe awak dhewe terus mangan di jopo kira-kira ngomong napa? Alhamdulillah. Lain kali kalau ke sini ojo mangan ning kini. Itu marah-marah, Pak. Makanya kalau habis kajian di Malang, terus nanti mampir ke rumah. Sudah saya larang rombongan makan itu. Saya larang. Nanti marah mulainya. Pernah sekali rombongan 2 mobil. Nah, rombongan ini gak didik-didik Pak. Makan semua itu. Pokoknya kalau sana makan sudah.
Dan kita nggak boleh berdiri, nggak boleh. Sudah duduk sudah. Kenapa? Saya tuan rumahnya. Itu cara orang itu memuliakan tamu. Jadi disiapkan betul. Berapa orang, sudah sampai mana itu dipandu. Saya pernah studi banding ke Solo. Ada 3 atau 4 mobil itu. Subhanallah, banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di sana. Bagaimana cara memuliakan tamu itu. Banyak yang keliru kita, Pak. Baik jadi tuan rumahnya maupun jadi tamunya. Akeh salah ya Dewi. Ini makanya gak usah ngaji teman-teman. Cek pinter. Bertamu saja banyak kesalahan. Jadi tuan rumah juga banyak kesalahan. Kakek takon kerso dahara. Omangan tentari. Tok nolak wis. Ono bakso lewat kerso bakso. Jawab iku angel, Pak. Nggih mboten? Gak usah ditakoni, ngono lho, gak usah takoni. Ono bakso liwat dadi tuan rumah. Ngapunten dia, kula mboten mangan bakso, kula asam urat. Iku lak sampean sing tuan rumah. Kok sampean asam urat, kolesterol itu urusan sampean. Dalile cek gak nukokne tamune kok. Itu Masya Allah, Pak. Jadi kita kalau bertamu ini saya dapat pelajaran luar biasa. Jadi tamu itu baru berangkat itu sudah ditelepon dari sana. Karena sudah janjian bertamu kita. Maka dari awal itu sudah menjadi tanggung jawab tuan rumah. Sudah berangkat, ini baru siap-siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kemudahan. Lancar berangkat kita. Begitu masuk maghrib ditanya, bagaimana perjalanannya, sudah sampai mana ini? Sudah daerah sekitar sini. Ini maghribnya di mana? Ditanya itu sampai sana itu. Dipandu betul itu, Pak. Nanti tanya istirahatnya jam di mana rencananya. Sudah ada tempat untuk istirahat. Ditanya itu tuan rumah. Padahal kita masih di perjalanan. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya begitu masuk jam 9 ditelepon lagi. Sudah mulai istirahat di mana? Jadi istirahat di mana? Mudah-mudahan diberi aman, diberikan ketenangan, bisa istirahat dengan baik. Dah selesai. Besok pagi subuh ditelepon lagi sudah. Ditelepon lagi. Jadi dipandu betul. Kesasar apa enggak? Jalannya lancar apa enggak? Itu dipandu betul gitu. Begitu sampai di sana, Ustadz mudirnya pondok enggak ada di tempat, belum datang. Akhirnya kita sudah dimasukkan di ruangan tamu itu. Subhanallah, sudah disiapkan semuanya. Minuman hangat, makanan ringan. Sudah siap. Sejumlah tamu yang ada. Jadi gak tamu ini teko kait ngetowet boten. Tamu datang duduk langsung. Ustadznya nggak usah ditanyakan dulu. Sekarang jenengan baru nyampe istirahat, minum anget-anget dan nyemil. Jangan bertanya Ustadz dulu. Ngono ya. Kalau kita kan tidak gedabur dhisik. Wes ngomong. Itu nanti, urusan nanti. Dimuliakan dulu. Haknya dipenuhi dulu. Itu cara memuliakan tamu. Nah, teman-teman itu baru masuk ruangan, ndelok hidangan itu difoto. Pancen itu tukang foto. Saya ceplek sama saya. Gak usah difoto, percuma. Rekam di dalam hati. Ini nasihat. Nggak usah difoto. Percuma sampean foto, sampean medui tamu yo gak tau ngene. Rekam di dalam hati. Ini nasihat. Sudah itu aja sudah. Begini cara memuliakan tamu. Setelah minuman makan ringan, habis semuanya, jadi kelaparan. Itu langsung Pak ganti air putih sama makanan agak berat.
langsung ganti di tempat itu. Dan duduk dulu, santai dulu sambil ngomong kalau gitu loh. Insya Allah. Pun ya. Baik. Kemudian itu penyembelihan yang disyariatkan, jadi penyembelihan ibadah kurban, akikah, walimah, itu yang sudah jelas-jelas dalilnya. Kemudian yang kedua adalah penyembelihan yang dibolehkan. Penyembelihan yang diboleh, al-mubahah. Penyembelihan yang dibolehkan itu meliputi tukang jagal. Itu mubah. Tidak disyariatkan, tapi dibolehkan. Tidak masuk ibadah, tidak. Penyembelihannya tidak masuk ibadah. Itu hukumnya dibolehkan. Kemudian menyembelih untuk dimakan sendiri, itu mubah. Ya, tidak masuk dalam penyembelihan yang disyariatkan. Itu jenis-jenis penyembelihan yang mubah. Adapun penyembelihan yang diharamkan adalah menyembelih untuk selain Allah. Seperti untuk penyembahan ada yang istilahnya larung sesaji. Ya, larung sesaji. Walaupun diingkari. Kemarin beberapa waktu yang lalu ketika ada acara tersebut itu sampai viral di medsos. Ada seorang profesor ditanya, "Prof, katanya kita acara seperti ini hukumnya syirik. Gimana menurut pendapat profesor melakukan larung sesaji di laut itu?" Katanya ada yang mengatakan itu syirik. Profesor menjawab, tergantung niat. Supaya amal ini tidak syirik, niatkan untuk memberi ikan makan. Niatkan untuk memberi makan ikan di laut, maka jadinya sedekah dan dibolehkan. Saya berpikir, saya bertanya, ono tatumon ikan laut makan oseng-oseng tahu. Mulai kapan ikan laut mangan kocur? Mulai kapan ikan laut makan ikan bandeng balian ini? Ini nanti bisa diambil pelajaran pengelola kebun binatang. Jadi buaya itu kasihan kalau dikasih daging mentah. Kapan-kapan dibikinkan rawon. Wong ngomong syirik niku gak wani, Mak. Terus menyembelih untuk dihanyutkan di laut seperti itu dengan masakan menu-menu itu, sampean tumon ta ngramut iwak dikai menu makanan yang dimasak sedemikian rupa niku. Tahu tumon ta? Nek kula tumon ya iku mau. Enggak berani mengatakan syirik itu. Menghindari kata-kata syirik itu. Sampai dipelencengkan. Lah inilah yang dimaksud mengartikan sesuatu di luar arti yang sebenarnya. Itu namanya itu. Masya Allah. Saya berpikir gitu ya. Atau ngasih binatang-binatang yang biasa makan buah-buahan. Ya jangan langsung begitu, kasihan. Ya di jus nota ya opong. Ya. Mulai kapan begitu itu? Nah kalau memang diniatkan untuk makan, memberi makan ikan di laut, ngapain harus dimasak? Hah? Ngapain harus dimasak? Ikan tuh gak butuh dimasak. Untuk makannya jenengan tuh mau dedek pur kemudian dibobor.
campur susu, campur mentega. Enggak pernah, karena memang habitat makanannya seperti itu. Pun ya, nah itu termasuk penyembelihan yang diharamkan. Pun, saya lanjutkan. Lah orang-orang jahiliyah Quraisy itu setelah menyembelih korban itu dagingnya, darahnya itu dibalur-balurkan di tembok-tembok mereka. Lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya Allah tidak menerima korban-korbankan dari daging-daging korban kalian. Allah tidak menerima darah-darah korban kalian. Akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-taqwa minkum, penyembelihan, pengorbanan yang diatasnamakan takwa kepada Allah, bukan untuk persaingan banyak-banyakan darah, bukan persaingan gemuk-gemukan daging, bukan, tapi ketakwaan. Omongan saya ini jangan dijadikan dalil paten. Kok meni sampean dalil kurban dalil sing kuru-kuru ngono. Alasannya apa? Terus saya Ustaz Rob niku gemuk niku mboten penting, sing penting ikhlas. Lah kula sing mangan dagingnya niku sing mboten ikhlas. Sampean nyembelih ikhlas, sing krokot-krokot niki lho mboten ikhlas. Saged dipahami, Pak? Luruskan niat. Pun itu dalil pertama tentang keikhlasan. Wajib ikhlas. Dalil yang kedua, surat Az-Zumar surat Az-Zumar surat ayat 14, surat 39 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Iya. Katakanlah, hanya Allah aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Kemudian surat yang sama ayat 2 dan ayat 3. Surat yang sama, surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.
Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat murtad. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ikhlas itu hukumnya wajib dalam setiap amal. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kewajiban menempatkan niat dalam setiap aktivitas. Kewajiban menempatkan niat dalam setiap aktivitas. Kenapa? Agar setiap aktivitas itu menjadi nilai ibadah. Agar setiap aktivitas itu menjadi nilai ibadah. Qala ulama, berkata seorang ulama, dinukil oleh Imam Ibnu Rajab, anwi fi kulli syai', anwi fi kulli syai', berniatlah dalam segala sesuatu. Masya Allah, berniatlah dalam segala sesuatu. Turidul khaira, untuk mendapatkan kebaikan, untuk meraih kebaikan. Berniatlah dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Segala sesuatu. Hatta khurujaka ilal kinasah. Hatta khurujaka ilal kinasah. Sampai keluarmu ke tempat sampah. Sampai keluarmu ke tempat sampah. Kasih niat, dipasang niat ketika kamu membuang sampah di tempat sampah rumahmu. Kasih niat supaya apa? Turidul khairah, supaya kamu mendapatkan kebaikan. No, di sini. Maka umat Islam tidak boleh amal-amalnya sia-sia. Aktivitasnya mubadir, jangan sampai. Maka setiap kegiatan, setiap aktivitas hendaknya dipasang dengan niat supaya aktivitas, kegiatan, kesibukan yang dijalaninya itu menjadi nilai ibadah. Sehingga kalau kita lihat kalimat ini menunjukkan betapa bermutunya sesuatu dalam Islam ini. Sehingga kita semua dalam aktivitas, semua aktivitas kita itu akan memiliki nilai ibadah, menghasilkan pahala, menghasilkan ampunan, menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan beraktivitas
Makan dapat pahala. Dari mana pahala dari makan yang kita lakukan? Hah? Bagaimana cara makan kita dapat pahala? Satu, pastikan halal. Pastikan halal. Kenapa kau dipastikan halal? Karena ini merupakan ibadah pada Allah Ta'ala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makanlah sesuatu yang baik-baik dari apa yang kamu rezekikan. Untuk menjalankan perintah Allah. Pastikan yang kita makan halal. Maka makan kita memilih yang halal itu mendapatkan pahala dari Allah. Makan, Mbak. Ya. Yang kedua, mengamalkan amalan-amalan sunnah. Di antaranya makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Mendapat pahala tersendiri. Bagaimana makan dengan tangan kanan itu mendapat pahala? Karena kita niatkan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan apa saja. Karena makan dengan tangan kiri hukumnya bukan sekedar makruh namun haram. Makan dengan tangan kiri hukumnya haram, bukan makruh, haram. Termasuk makan tahu sama lombok. Tahu sebelah kanan, nah, nggak boleh. Jangan. Kenapa? Nabi melarang kok. Wala wong lombok tok ae. Anjene sampeyan iki senengane ngeyel Bani Israil. Wong Nabi ngelarang nggak boleh gitu loh. Udah selesai, tinggalkan aja, selesai sudah. Ya. Makan rawon. Sendok sebelah kanan, kerupuk. Nah. Makan dawet. Sendok sebelah kanan, gelas kiri. Yang masukkan kiri, Masya Allah. Nggak terasa, Pak. Ya, makan dengan tangan kan, niatkan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Itu dari makan. Masuk kamar mandi, apakah bisa mendapatkan pahala? Dapat pahala kita. Dari mana kita dapat pahala? Mengikuti adab-adab syariah. Masuk pakai kaki mana? Kaki kiri apa dua kaki? Nah, kaki kiri. Kalau dua kaki vampir namanya. Kenapa Anda menggunakan kaki kiri? Kenapa? Karena kita mencontoh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sama-sama pas di rumah, sama-sama santai, tiba-tiba anak minta diantar ke kamar mandi. Anak minta diantar ke kamar mandi. Kata anaknya, Abi, anterin aku ke kamar mandi. Atau Umi, anterin aku ke kamar mandi. Ketika anak minta diantar uminya, tiba-tiba suami bilang, sudah jangan sama Umi, sama Abi saja. Nah, Bu, saat anak minta jenengan antar, tiba-tiba diambil alih oleh sang ayah, jenengan seneng apa sedih? Loh, jawaban ojo gruneng. Aku butuh jawaban. Saat anak milik Anda untuk diantar ke kamar mandi, tiba-tiba suami menawarkan, sudah sama Abi saja ya, sama Abi, sama Abi. Terus anak tetap ngotot minta diantar Umi. Uminya bilang apa? Sudah sama Abi itu loh. Waktu diambil alih oleh sang ayah,
Ibu senang apa sedih? Loh, ruas sampean. Tuh istri-istrimu. Itu tanda-tanda orang yang hatinya sakit. Kok iso kehilangan amal utama seneng itu kok iso? Dari mana Anda ngelihat? Itu saat yang paling utama Anda tampil untuk meraih pahala yang besar itu. Hilang kesempatan itu karena diambil oleh pasangan. Karena diambil oleh pasangan. Seneng kehilangan, kok bisa? Apa amal utamanya? Apa amal utamanya? Kok bisa kehilangan amal utama? Ya, Anda lihat ini amal kecil. Anda anggap ini amal sepele, ini amal yang utama Anda hilangkan. Apa amal utamanya? Taklimul adab. Saatnya Anda tampil untuk mengajarkan adab-adab kepada anak-anak. Yo, ngaten. Sing seneng saat mengajarkan adab kepada anak. Selama ini yang ngajari begitu, doa-doa harian, doa bangun tidur, doa makan, doa keluar rumah, adab-adabnya. Selama ini yang memperkenalkan siapa? Umi, Abi, atau Ustazah? Mimi? Ayo umi-umi ini. Kapan peran kita? Itu saat yang paling mulia, Pak. Saya ngomong begini karena kesempatan kita ya saat itu. Mulai mengenalkan kaki mana yo, dikenalkan mulai kaki kiri, mana kaki kiri nak? Ini ayo masuk kaki kiri dulu. Itu saatnya. Sehingga nanti ke depan, begitu hari ini Anda ajarkan, besok diajarkan lagi, berikutnya Anda sudah mengenal adab masuk kamar mandi. Setiap anak masuk kamar mandi, bapak ibu yang ngajari mendapat pahala. Makanya sering-sering anak disuruh ngising. Karena setiap kali anak mengamalkan amal itu orang yang ngajari dapat pahala apa enggak? Dalam saat Anda sudah tidur di pembaringan, saat Anda sudah tidur di dalam alam kubur dan anak-anak mengamalkan amalan tersebut, Anda mendapatkan pahala. Kenapa? Itu bagian dari ilmu nafi. 3 amalan termasuk dari amalan jariyah. Termasuk amal jariah apa saja? Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa Anda tinggalkan ini? Yang seneng dampingi anak-anak itu. Mau tidur, ngalem, minta didampingi abinya. Uminya, ayo sama Umi, sini sama Umi. Pak, begitu Anda dimintain dampingi anak-anak tidur, diambil alih oleh sang ibu, jenengan sumpek apa senang? Anak-anak katanya nggak boleh. Ayo belajar dewasa. Bukan anak kecil kok diajari dewasa. Sampai sih nggak genah. Terus kapan panjenengan dengan saya punya andil yang sangat mulia tentang penanaman ilmu dan adab kepada anak-anak. Kalau bukan pada saat-saat seperti itu. Hah? Masya Allah, jadi anak-anak kami dulu kita dampingi berdua, Pak. Kalau mau tidur itu, kita bareng-bareng, ayo Umi, kita baca ayatul kursi. Anak kita dengerin aja. Tiap hari kita ajari. 1 bulan anak kecil sudah hafal ayat kursi. Gak usah diajari kita. Kita bacakan aja tiap hari itu. Sampai dengar tenang ngajari anak-anak turu. Halo? Yang ngono ah? Kok gak percaya aku? Ajari itu.
baca ayat kursi, akhir Al-Baqarah. Ya. Kami terapkan di rumah kami, Bu. Anak kami begitu masuk TK, juz amma sudah hafal karena tiap hari kita setel juz amma. Mau tidur kita antarkan juz amma. Sudah mau menjelang bangun tidur kita setel juz amma. Tiap hari begitu. Juz amma sudah dihafal tanpa diajarkan. Kate turu tikutang balang kekek. Masya Allah. Bon, pelajaran yang keberapa? Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Hendaknya menempatkan niat dalam segala sesuatu. Niatkan segala sesuatu. Turidul khairah. Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Pelajaran yang keempat. Amal-amal yang mulia belum tentu memasukkan ke dalam surga. Amal-amal yang mulia belum tentu memasukkan ke dalam surga bagi para pelaku amal. Amal-amal yang mulia belum tentu memasukkan ke dalam surga bagi para pelaku amal apabila tidak menata niat yang lurus, apabila tidak menata niatnya yang lurus. Jadi amal-amal yang dahsyat, amal-amal yang utama itu belum tentu membawa pelakunya ke dalam surga apabila pelaku-pelaku ini tidak menata niatnya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, kami pengalaman Pak ketika mendampingi jamaah umroh. Ibu Bapak bisa bayangkan kalau seandainya Anda ditakdirkan berangkat umroh di akhir Ramadan, kayak apa rasanya? Persoalannya, apa setiap orang yang iktikaf di sana pasti mendapat kemuliaan? Belum tentu. Pengalaman saya pribadi. Saat kami mendampingi jamaah umroh 10 malam terakhir Ramadan. Pas malam 25. Ibu-ibu tawuran di HP ini. Celatuan di WA ini. Malam 25 itu masing-masing ada di dalam Masjidil Haram. Ya Allah. Saya pertama cuek aja, memang sudah malam kita. Setelah tarweh gelombang kedua, saya baru buka HP. Masya Allah. Banyak yang keluar dari grup itu. Keluar. Kenapa sih ini? Akhirnya Ustadz Fadlan nyeletuk. Masa kayak begitu sih bahasanya? Jamaah tolong dijaga. Ustadz Abu Jundi, kita bertiga Ustadz Abu Jundi, kami, Ustadz Fadlan, ada Ustadz Ma'ruf waktu itu. Cuma beliau bertempat di tempat yang lain. Tawuran di grup itu. Waduh celaduan ya Allah. Bu, akhirnya jam 12 saya cut semua WA, mohon semua anggota grup tidak ada yang nulis apapun sebelum saya selesai menulis. Mohon jangan ada satu WA pun masuk ke grup sebelum saya selesai menulis.
Jam 12 malam saya baru nulis untuk mendamaikan ini, Masya Allah. Di dalam Masjidil Haram, Pak. Pas malam 25. Kenapa Anda pilih tempat ini? Untuk Anda jadikan iktikaf menghabiskan akhir Ramadan Anda. Kenapa Anda pilih tempat ini? Anda tahu kita ada di mana? Anda sadar menulis kalimat Anda ini? Apa enggak malu kepada pemilik rumah ini? Masya Allah. Beberapa ustadz mau keluar dari grup, saya tak keluar aja. Keluar tak kedaki sampean. Wong sampean dilibatkan iku kuncane cek ngenteni wong tukaran-tukaran ngene iki kok. Kok malah keluar. Ayo ditandani jamaah. Besok itu Lailatul Qadar, Bu. Anda cari apa datang ke sini jauh-jauh? Demi Allah, tetangga kita cemburu dengan kita berangkat itu. Teman-teman kita iri dengan kita berangkat itu. Mengharap untuk bisa duduk di tempat ini. Anda yang duduk di tempat yang mulia ini, Anda nodai tempat yang mulia ini. Terakhir saya tulis. Kalau besok itu belum selesai, maka sudah dipastikan kita bukan orang-orang yang beruntung kita. Kita orang-orang yang binasa di tempat ini. Saya tidak peduli siapa yang mengawali perbaikan. Silakan. Kalau Anda ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah, mulai besok pagi urusan ini sudah selesai dan saling menghalalkan. Kalau memang tidak, maka kita adalah orang-orang yang binasa di tempat ini. Alhamdulillah, oleh nulis sampai gedung-gedung nih. Jam 2:30, afwan ya, tak pecel kon ganti aku sing muring-muring bali. Insyaallah. Ngene iki ya apa? Ini setan wis gak ono, setan wis gak ono lho ini. Sing disalahno sapa? Nek wingi kan gangguan setan kan gitu tuh. Makane titik-titik ojo nyalano setan. Setan itu gak lapo-lapo tengok-tengok. Ramadan kaya ngene iku sapa terus yang disalah? Setan maneh. Cari setan, ayo ngomong aku maneh. Totok ndasmu. Itu terjadi betul, Pak. Makanya amal-amal yang mula belum tentu menuntun pelakunya ke dalam surga. Apabila tidak diiringi dengan niat-niat yang lurus. Makanya kalau mau haji, mau umroh, ngaji dulu. Ngaji dulu pokoknya. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui dalam umroh dan haji itu. Bukan sekedar manasik, bukan sekedar lempar jumroh, bukan sekedar tawaf muter-muter, bukan sekedar itu. Tapi ada waktu-waktu yang istimewa yang kalau saya menulis mutiara-mutiara yang berjajaran, yang terabaikan di tanah haram. Eman banget. Ada bapak-bapak itu tidak pulang-pulang dari Masjidil Haram. Isa habis duha baru datang. Begitu Pak. Isa semalam di masjid itu. Akhirnya saya coba, Masya Allah jenengan Pak Ustaz mumpung di sini. Akhirnya saya coba ngintip dia cara malam. Tiba-tiba WA-WA sama niki kurang ajaran ini kok. Jadi di Masjidil Haram niku napa? Sibuk dengan itu. Sembuh. Ayo ditata niatnya Pak. Makanya bilang mending sama itikaf di masjid-masjid kita. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan mujahadah. Merintih kepada Allah, menangisi dosa-dosa. Daripada kita nodai Masjidil Haram ini. Dengan ucapan-ucapan yang mengerikan. Sudah rusak haji kita, rusak umroh kita sudah. Allah sudah mengingatkan. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kamu sudah meniatkan haji dan umroh, maka jangan berkata rafas.
Jangan berkata fasik dan berbuat fasik, dan jangan terjadi perdebatan. Sudah diingatkan oleh Allah. Langkon ya ana wong sing ganggu, wong sing garai ngalao. Anjane ibadah umroh niku ibadah tarbiyah, ibadah pembentukan karakter. Makanya rungokno sing tenan, sampean haji, sampean umroh ping swidak jaran. Piro swidak jaran nih? Sampai umroh belum menghasilkan sifat sabar, sudah bisa dipastikan Anda belum bisa mengambil manfaat dari umroh Anda itu. Anda umroh dan berkali-kali umroh belum menghasilkan sifat sabar, gampang ngamuan, gampang ceguan. Ono masalah didik, kekurangan yodium. Ibu-ibu itu tahu kekurangan yodium. Apa? Gulune mekrok. Bapak-bapak, emosian, temperamen. Maka sudah dipastikan, gak usah diragukan sudah. Kita belum bisa mengambil manfaat dari umroh. Berapapun kali umroh kita sudah berangkat. Belum menghasilkan sifat sabar. Maka kita belum bisa mengambil manfaat apapun dari umroh kita. Karena tujuan daripada umroh haji termasuk puasa di dalamnya. Saum Ramadan itu membentuk karakter sabar. Awas. Ini penting, makanya perlu adanya pembinaan sebelum haji, sebelum umroh. Minta waktu, Ustaz tolong dibina saya, bukan manasiknya. Manasik gampang, nek nyawati gak usah diajari, nyawat sampai nyawat. Muter-muter tawaf gampang, wong biasanya tawaf. Yang sulit itu menghadapi kasus-kasus di dalam kehidupan. Karena kasus itu mesti ada. Dan kita diuji oleh Allah, dipertemukan dengan orang-orang yang membuat perkara. Itu enggak terjadi kebetulan, memang dihadirkan masalah itu oleh Allah. Dihadirkan. Dihadirkan, diuji oleh Allah kesabaran kita. Sampun, itu pelajaran yang keberapa? Hendaknya menempatkan niat dalam setiap amalnya. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang mulia akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Amalan-amalan yang mulia akan menyeret para pelakunya ke dalam neraka apabila amal tersebut diniatkan dengan niat yang tidak benar. Atau amal tersebut dibangun di atas niat yang rusak. Amalan-amalan mulia akan menyeret para pelakunya ke dalam neraka apabila amalan-amalan tersebut dilakukan di atas niat yang rusak. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita benahi amal-amal kita, terutama di dalam thalabul ilmu ini, kita ngaji ini harus diniatkan dengan niat yang lurus, dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan depan kita akan mengupas 3 ahli ibadah yang
Allah masukkan ke dalam neraka. 3 ahli ibadah yang Allah masukkan ke dalam neraka. Akan kita bahas apa sebab-sebabnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga menjadi catatan amal soleh buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan.